saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita mau masuk hadirat-Nya lebih dalam lagi. Mari kita datang dengan kerinduan hati kita, dengan segala ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah begitu baik pada kita. Marilah yang sepakat pada malam hari ini, hadirat Tuhan datang di tempat ini. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Saat umat mencari wajah
ya Bapa. Tuhan Kau tahu setiap kebutuhan kami ya Bapa. Tapi kami malam ini mau tinggalkan Tuhan. Kami mau berseru, berdoa dan meninggikan nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Haleluya. Katakan yang bersama, katakan dengan penuh iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Ada suka duka dalam sini? Amin. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Silahkan, mungkin ada yang mau bersaksi. Ada Bapak Ibu? Baiklah, kalau tidak ada, kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan lebih dalam. Haleluya. Hanya ketika kita berhadapan dengan Tuhan, itulah saat-saat yang indah.
Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya bahwa Tuhan hidup dan Kau berbicara kepada kami, kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini sesuai dengan yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya surga akan bergerak ketika iman kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terdengar jelas. Oke, tema kita pada sore hari ini adalah yang penting hadiratnya. Nah, itu temanya itu kok LCD-nya sempat mati. Bingung. Tapi saya bilang yo cocok dengan temanya. Yang penting hadiratnya, bukan LED-nya ya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib hari-hari ini. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan, ya. Banyak orang yang hari-hari ini membatasi Tuhan, minta ditolong tapi tidak minta dilatih Tuhan. Banyak orang itu suka minta ditolong Tuhan. Misalnya saudara terlilit utang, saudara datang ke gereja minta didoakan supaya ditolong, gitu. Tapi setelah ditolong, biasanya habis itu jatuh utang lagi. Tapi kita ini harus belajar dengan Tuhan itu minta dilatih. Dilatih untuk apa? Menghadapi utangmu lunas dan kamu tidak utang lagi. Kalau saudara cuma karena saya sering kali lihat orang-orang yang ditolong Tuhan, itu setelah itu mesti jatuh lagi. Saya bingung. Jadi ada orang misalnya terikat dosa apa gitu, ya ditolong, tapi tidak dilatih. Besok begitu dia menghadapi musuh yang sama, mesti jatuh. Dan itu yang terjadi seringkali dalam kehidupan orang percaya. Jadi hari ini yang kok tiba-tiba hari ini di tempat ini yang masih suka porno tobat gitu ya. Jadi handphone itu kan gampang ngekliknya ya. Tapi kalau kita ngeklik terus kesuwen, nah ini Anda nonton berarti ini ya. Oke, itu aja pesannya sedikit. Kita buka dulu dalam Keluaran 34 ayat 23 sampai 24. Oke, Keluaran pasal yang ke-34 ayat 23 sampai 24. Jadi Tuhan itu kalau saudara jatuh itu harusnya cepat kembali gitu. Karena Tuhan itu maha kasih ya. Jadi dia mengasihi, Allah itu kasih. Jadi kalau saudara jatuh dalam hal apapun, Anda cepat balik sama Tuhan gitu. Tapi jangan keenakan dosa terus. Habis jatuh nanti jatuh lagi gitu. Saudara harus belajar dilatih oleh Tuhan supaya tidak jatuh lagi. Daud itu jatuh tapi ya juga setelah itu dia tobat gitu. Tidak mau jatuh lagi. Ada orang tertentu yang terikat tapi dia tuh tidak mau ditolong Tuhan, apalagi dilatih Tuhan, itu yang repot. Karena menikmati dosa. Orang kalau sudah menikmati dosa repot. Apalagi dosa perzinahan, seks, pornografi, itu enak masalahnya. Dan itu dosanya biasanya dua. Secara roh juga iya, tapi secara fisik juga iya. Itu masalahnya. Ya, jadi hati-hati kalau saudara terikat dosa pornografi macam-macam. Maaf misalnya yang single dan yang masih dewean gitu ya, itu kan bahaya juga kalau di kamar ya. Jadi saudara kalau terikat gitu biasanya pemberiannya dua. Anda dilepaskan dari secara spirit, tapi yang kedua nanti Anda dilepaskan secara fisik, itu yang repot karena sudah keenaan sendiri gitu. Tapi itu nanti urusannya Pak Bambang pulang karena ngakoni sopo. Oke, Keluaran 34 ayat 23 sampai 24. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadiran Tuhan Allah Israel. Oke. Ini perintahnya, ini perjanjian lama itu setahun 3 kali. Orang itu harus menghadap ke Tuhan, hadirat Tuhan. Ini berlaku untuk laki-laki di perjanjian lama. Tapi kalau saudara baca di perjanjian baru, tidak ada sekat. Karena Yesus itu ketika dia mati di kayu salib, maka dia merobek tirai batas antara bait suci di dalam itu yang ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu disobek dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau bawah ke atas ada yang gunting, ya toh? Tapi kalau atas ke bawah tidak ada yang berani gunting pasti. Itu dari Tuhan. Robeknya itu dari atas ke bawah, artinya apa? Tidak ada sekat. Di perjanjian lama masih ada kayak begitu. Ada aturan, tidak sembarangan kita bisa menghadap Tuhan semaunya. Tetapi sebetulnya ini berbicara tentang apa? Hubungan. Saudara ke gereja, saudara KTP-nya Kristen, saudara terima Tuhan, ya toh? Saudara pelayanan, belum tentu lo menghadap hadirat Tuhan.
aktivitasnya ada, pelayanannya kelihatan. Khotbah kayak saya gini, pulang berbuat dosa lagi, gitu. Atau pulang berzina, atau pulang bisa, gitu. Dosa itu gampang sekali. Bahkan saya lihat hari-hari ini banyak sekali pelayan Tuhan, ya tanda kutip karek awune tok, orang ono genine belas. Yuk, melayani tapi khotbahnya bagus, tapi itu abu aja, nggak ada apinya sama sekali. Kenapa? Ya karena ditinggal roh Tuhan. Karena banyak sekali termasuk pengkhotbah kalau saudara ingin nanti pelayanan khotbah kayak saya, kelemahan saya dan saudara nanti adalah saudara itu baru baca firman pada waktu dapat pelayanan. Biasanya begini. Kalau ada tugas pelayanan khotbah baru saudara buka Alkitab. Tapi kalau sehari-hari ya tidak pernah buka Alkitab. Itu masalahnya. Jadi kita ini seringnya para pengkhotbah itu tidak menghadap Tuhan secara pribadi dalam pelayanan. Kita ini baru menghadap Tuhan kalau dapat tugas. Setiap hari tidak pernah makan firman. Akibatnya apa? Anda makani orang terus kan? Ngasih makan terus, tapi rohmu sendiri tidak mau kasih makan. Makanya jangan kaget banyak pendeta-pendeta jatuh dalam dosa kan hari-hari ini. Jatuh. Perkara uang, perkara lawan jenis, wah itu banyak sekali. Saya baru tahu kemarin dari teman-teman pelayanan anak, ternyata pelecehan seksual itu banyak terjadi di yayasan-yayasan gitu. Ya memang yang nggak pulang-pulang gitu anaknya yang tidur situ itu banyak terjadi. Dan tidak cuma yang di sebelah, yang di Kristen juga banyak gitu. Saking aja tidak terlalu terekspos gitu loh, karena orang Kristen itu repot ya, kasih gitu. Tidak ada hukum, jadi kasih. Selesaikan dengan kasih, mengampuni. Tapi predator ini terus ada. Kemarin saya kaget ada satu gereja di Caruban, itu ternyata salah satu pengerjanya predator. Loh iya, loh khotbahnya bagus Pak. Khotbahnya bagus, meyakinkan. Nah, wes pokoknya. Ya kelihatan ini, tapi itu abu tok. Cuman di knowledge aja, tidak ngubah sesuatu. Dia misalnya ke gereja gitu modusnya, dia tahu habis pelayanan dia turun, pulang tuh sama anak itu, anak perempuan korbannya itu, di mobil, di sawah begitu, 30 menit balik ke gereja lagi. Itu di tengah ibadah loh. Gila. Ya karena ya itu tadi orang Kristen, bapaknya mengampuni. Nah, wis repot. Ya apa-apa ya ora iso omong ya nek mengampuni Mbak ya, tapi ya harusnya hukum juga menurut saya loh, karena itu sudah keterlaluan dan banyak. Dan masalahnya di gereja ada CCTV ya juga ketahuan. Anak-anak kaum muda itu. Dan itu waduh, saya sampai dengar itu kaget. Dan masalahnya saya ngerti orangnya. Pernah tahu orangnya. Waduh, pernah belanja di toko saya juga gitu. Iya Pak. Waduh, saya pikir itu kok bisa kayak begini ya? Di tengah ibadah loh. Ya Anda kan di tengah ibadah nggak berani keluar loh. Takut Tuhan loh. Nah ini wis gak ngerti. Jadi urat takutnya tuh putus. Lucifernya kalah karo dia. Iya toh. Lucifer tuh ketemu Tuhan aja masih takut toh. Setan tuh ketemu Tuhan. Oh diusir. Aku tak pergi ke babi-babi. Masuk ke jurang. Loh, setan itu ketemu Tuhan takut. Tapi orang-orang ini bisa nggak takut sama Tuhan di tengah ibadah melakukan pelecehan seksual. Makanya bahaya sekali. Saya mau beritahu, orang yang tidak pernah menghadap hadirat Tuhan, maka spirit pertama yang dia hadapi nanti adalah perzinahan. Orang yang berzina, terutama saya temukan, maaf ya, di sini mungkin tidak ada ya, mungkin di luar, nggak tahu nih yang di luar pindah sini. Pelayan Tuhan, itu kan kerjaannya kan di mesbah Tuhan, istilahnya pelayanan gitu. Itu mesti banyak yang perzinahan. Mesti banyak perzinahan. Orang yang ketika saudara terbuang dari hadirat Tuhan, maka secara fisik tubuh Anda yang cari kepuasan pengganti hadirat Tuhan apa? Seksual. Saudara baca nanti di rumah Kejadian ketika Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Kalau tidak salah Kejadian 3 ayat terakhir Pak. Terus nanti saudara buka Kejadian 4 kalau tidak salah ayat pertama. Itu tepat lewat satu ayat ketika Tuhan menempatkan keruk-keruk untuk melindungi pohon pengetahuan itu, dijaga pohon kehidupan oleh Tuhan supaya manusia tidak masuk ke taman kan, karena manusia jatuh sudah terusir dari hadirat Tuhan. Tapi ayat berikutnya saudara perhatikan, dibuka dengan kata apa? Maka Adam bersetubuh dengan Hawa. Ya.
Jadi setelah terusir, ayat berikutnya apa? Adam bersetubuh. Ketika orang terusir dari hadirat Tuhan, maka setelahnya mesti perjinahan, roh pertama yang datang. Makanya saya katakan roh ini adalah roh paling tua, hati-hati. Dan ini menjampi di gereja Tuhan. Ada orang yang berkarunia hebat, ternyata masih suka pornografi. Karunianya masih jalan loh. Tapi pornonya juga jalan gila. Dan itu terjadi, ini roh paling tua. Nanti saudara lihat lagi yang kedua, cerita kedua, Kain dan Habil. Setelah Kain membunuh Habil, dia dapat penghukuman Tuhan, terusir dari hadapan Tuhan. Hadapan di situ juga pakai kata hadirat Tuhan. Maka ayat berikutnya dibuka dengan satu kata yang sama. Maka Kain bersetubuh dengan istrinya. Selalu begitu. Itu tak titeni. Dosa yang satu ini begitu orang di dalam gereja boleh pelayanan, tapi dia tidak masuk dan tenggelam di hadirat Tuhan, mesti roh satu itu masuk. Makanya hati-hati, orang jaga kekudusan itu susah. Makanya standar pertama orang yang masuk di hadirat Tuhan menghadap Tuhan, kudus. Kuduskan dirimu, kuduslah engkau. Pokoknya kudus, serba kudus. Kenapa? Karena itu spirit kotor, menjijikan itu masuk di situ. Nah kalau saudara lihat juga kejadian berikutnya tentang Daud juga sama. Daud ketika tahun raja-raja musim berperang, maka Daud memutuskan untuk tidak ikut berperang. Tidak masuk dalam kehendak Tuhan, tidak masuk dalam destininya Tuhan. Dia memutuskan untuk tidak berperang, yang harusnya dia harus perang. Tak kasih tahu. Kejadian berikutnya apa? Istrinya Uria mandi. Ya toh? Lihat di situ. Jatuh dia sama Batseba. Karena dia nyantai. Dan Alkitab itu kok jelas ngasih tahu ya. Daud bangun tidur loh, enak. Berarti kan malas pol. Yang lain perang, dia mentang-mentang raja, hari itu dia tidak ikut perang, maka dia bangun dari tidurnya. Cekkan nanti Alkitab. Maka dia pergi ke sotoh istana, lalu melihat di situ ada istri Uria Batseba mandi. Artinya apa? Kok ya ditulis bangun tidur? Tak kasih tahu ya. Orang yang terbuang atau tidak masuk dalam hadirat Tuhan, ciri kedua adalah rohmu tidur. Makanya banyak orang yang ada kairos Tuhan, gak nangkep dia, mau keturun orang lain, gak nangkep. Mau kasih tahu sesuatu yang ilahi gitu, gak nangkep. Kenapa? Roh tidur, ada peluang datang, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih mujizat, gak bisa nangkep gitu. Kenapa? Rohnya tidur kayak Daud, bangun tidur, bangun bubuk dari tempat tidurnya, dia jalan-jalannya kok pas ke sotoh istana kok nginceng tonggolnya adus, lalu kan repot. Itu kan yang terjadi sekarang gitu. Orang yang selalu terbuang dari kehendak Tuhan, dari hadirat Tuhan, mesti roh itu dimakan. Tenang saudara. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Ini sangat mengerikan sekali. Terus ayat berikutnya, kalau anak laki-laki itu menghadap Tuhan, maka dampaknya itu apa sih? Ada janji Tuhan juga loh. Jadi jangan saudara pikir kita harus menghadap Tuhan, dapatnya apa? Ya mesti dapat, tapi tidak usah ngejar itu. Ini hanya efeknya. Saya bacakan ayat yang ke-24. Sebab aku Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu. Orang yang berdiri di hadapan Tuhan, musuhnya dihalau oleh Tuhan. Engkau tidak akan menghadapi musuh, dihalau oleh Tuhan. Itu dampaknya. Hari ini kalau engkau punya problem apapun, masuk ke hadirat Tuhan Bapak Ibu, maka Tuhan akan menghalau setiap musuh-musuh. Bangsa lain ini ya bangsa jin, setan, demit, dulu juga bisa. Karena bangsa lain, ya tak? Bangsa lain itu juga berbicara tentang apa? Ya hutang piutang, itu ya dihalaukan. Siapa di sini yang masih terikat utang piutang, utang bisnis, utang macam-macam, angkat tangan? Ada, tidak apa-apa. Karena saya juga, makanya aku kan angkat tangan. Ya, bisnisnya masih utang, ya toh, utang pabrik. Itu juga sama, kita menghadapi yang sama. Kita belajar untuk apa? Ya percaya masuk ke hadirat Tuhan. Orang kalau tidak masuk ke hadirat Tuhan, tak kasih tahu, kemerungsung. Mesti. Pokoknya cek rumah tangga yang bengok-bengok itu mesti hari itu tidak doa. Loh, saya tadi juga begitu sama istri saya, kemerungsung. Waktu saya pelayanan di GPIM Jetak itu jam 3 sore, berangkat kan ke susu-susu kita. Wah, ke susu-susu, kita lewat di kafe, ya tempat kafe kita kan bus, mobil kita parkir di kafe. Saya dengar suara itu loh, tit, berarti kan tanda letek tuh.
pulsanya mau habis gitu loh, pulsa listrik. Saya bingung, saya gopoh karena sudah nyiapkan macam-macam. Wah, anak saya juga tak ajak. Saya harus manasi mobil dulu, mengeluarkan mobil. Saya kesusu. Ngisi pulsa PLN gitu. Begitu ngisi, nomor tokennya muncul di M-Banking, tak leboknya nomornya, tak lebok, cepet-cepet itu. Begitu, itu ada angka berapa digit yang buahnya itu, yang terakhir itu angka 2, tak pencet-pencet nggak bisa. Itu sudah kadung ngisi, karena saldo kan sudah kepotong. Itu tinggal masukkan 1 angka aja nggak bisa, angka 2. Cuman tak gebrek, yo tetap raiso. Biasanya tak gebrek dalam nama Yesus. Tadi saya lupa nggak pakai nama Yesus, tak gebrek dong. Karena ngamuk, tak pencet-pencet nggak bisa. Wah, saya langsung, gak kesuwen, saya langsung telepon 123. Selingi ngontok. 123, saya telepon, diangkat, terus ngobrol-ngobrol sama CS-nya. Tolong mbak, ini habis ini kafe nanti barangnya gosok kabeh, saya bilang gitu. Cepet-cepet toh. Ini cepet dan diisi mbak gitu. Wah, coba cepet, saya langsung nyingklak naik mobil, ya nyingklak ngerti ya, nyingklak itu naik mobil. Bahasa roh. Naik mobil coba cepet, anakku tak gondol, saya melewat toko lah. Dia kan masih hair dryeran, itu kan rodok suwe ya persiapan itu. Nah itu. Wah, itu saya sudah bingung. Wah, ini nek sampai tinggal 17 digit, entek bar ini. Ini ketakaran saya. Bingung saya, langsung mbak saya, mbak tak kasih ya screenshotnya ini nanti kasihkan orang PLN yang datang. Ini orang PLN harus datang karena tadi CS-nya tak telepon harus sekarang. Akhirnya saya telepon orang PLN, alamatnya mana pak? Alamatnya ini, itu host. Depannya halte bis, Jalan Diponegoro. Sudah, langsung aja. Sudah tadi, waktu saya berangkat, khotbah, ya tahu khotbah. Belum khotbah, memang masih pujian penyebar. Tiba-tiba telepon saya bunyi. Saya keluar, tak telepon. Kok rewangku saya ngomong, nyamuk mbak. Mas, ini nomornya yang ini. Ya ndang kon ngisi. Tak bilang gitu, ini ndang kon ngisi karena sudah ada tokennya toh. Pak PLN datang itu maksudnya tuh angka 2-nya itu tidak bisa dipencet, tinggal itu tok sebetulnya. Liyane iki angkane utuh kabeh. Saya juga heran kenapa kok tinggal angka 2 yang tidak bisa dipencet. Loh ini kan angkanya banyak toh, ada berapa? 12 atau 14 digit itu ya. 16 itu yang angka terakhir tuh 2 kok ya nyantol loro tok kuwi. Si tok itu 2. Liyane iki gene angka loro. Waduh, saya gopoh, pokoknya ndak ngisi. Terus akhirnya ditelepon sama orang PLN sudah datang. Loh Pak, ini bukan masalah sampai ini ngisinya nomornya keliru. Jadi saya tak isi ki toko, gitu. Tokennya toko tapi tak lebokne ning kafe ya ora iso to. Wah, liwase kene gopoh tiba keliru ngisi. Jadi sing tak isi toko Bandi Rezeki, tapi sing tak lebokne ning gone tokene kafe ya jelas keliru to, meterane beda kok. Ternyata nomornya di sana 86, depannya yang di sini 001. Wah, timas nesu-nesu tiba keliru. Akhirnya saya yang ngisi lagi ngisi lagi. Yang nomor, yang kafe dilebokne tiba ora nyapo-nyapo. Itu pelajaran dari Tuhan. Wong nek di luar hadirat Tuhan mesti gopoh. Saya ini hari-hari ya gopoh takian ning ndi padha. Bisnis sih padha gitu. Apa nih Pak Bambang renek tanggapan ngono guys. Depositone dihitung diincret-incret saya tuh ya gitu. Saya nih hari ini lagi ngempet ya toh. Wah, disalahne bojoku terus kok iki marah boros biar. Lah tibake kampasane iki gosong ning sanggang ning rok linto. Wah, salahmu dhewe yo nanak ngomong aku boros yo kowe dhewe bos. Lah dari mangko ijo main koplang-kopling keren. Lah kok teko banjir sini gosong lho. Wah, ini nambahin kerjaan wis kadung ngirit metu tetep tak gitu loh. Nah, sampai kok bisa ya? Enggak bisa dialog gitu. Enggak bisa. Karena kalau saudara di luar hadirat Tuhan mesti kena. Betul enggak? Setuju enggak? Ada orang kadang tuh kita sudah contoh misalnya dalam hal keuangan. Iki tak berdoa, tiba-tiba bobe anakmu jongor. Wah, nembel nih dengkule ya. Wis kita tambah keluar duit lagi gitu loh. Wah, itu kan pengeluaran yang nggak perlu tuh harusnya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Tak pikir-pikir gampang. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, semuanya kok beres. Amin. Harusnya, gitu. Saya belajar begitu. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, semuanya tuh kayak jalan tuh dibuka. Makanya pernah dengar tuh, enak ya kok kelihatannya ikut Tuhan itu kadang. Tiba-tiba kita ngalami sesuatu jalan itu terbuka gitu.
Orang lain itu nggak bisa. Ya kayak saya mencet token ini sampai ke susu gitu. Gara-gara gupuh tiba sing tak lebokne nomere kleru. Nek tokene ra tak iseni ya terus sing tak iseni toko malah tak lebokne ngene kan yo bledru. Itu kan kadang lucu-lucu kayak gitu loh. Saya sampai kadang kita ini melakukan hal yang bodoh kenapa? Karena engkau tidak libatkan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu harus. Dan saya tiba-tiba diingatkan Tuhan, hal dasar seorang pemimpin itu kalau saudara dan saya memutuskan sesuatu tidak boleh pada saat saudara ragu atau bimbang atau kemerusu, tidak boleh. Karena begitu Anda pusing, Anda memutuskan sesuatu, mesti salah. Orang-orang yang hidupnya selalu tidak melibatkan Tuhan atau tidak hidup dalam hadirat Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, mesti ada bangsa-bangsa lain yang tiba-tiba muncul di depan kita kaget. Itu bicara tentang pengeluaran mendadak, tiba-tiba muncul. Loh, itu kan kita tidak pernah prediksi kan? Misalnya kita punya masalah, misalnya maaf, ning dalan ketilang, loh ya kan kita nggak ngerti, lali sih santran gowo. Itu kan juga jadi masalah gitu. Dan itu kan pengeluaran yang tidak perlu. Kenapa kita harus mengalami itu? Makanya saya sama istri selalu ngomong, ojo sampai kita itu mengalami yang namanya pertandingan yang tidak perlu. Itu ya itu. Ya kan? Pertandinganmu itu yang sesuai dengan Tuhan aja lah. Tapi begitu kita keluar dari hadirat Tuhan, kita nih ngadepi musuh yang harusnya itu nggak kita hadapi, gitu. Ya kayak bangsa Israel itu kan muter-muter kayak gitu kan. Tuhan itu sedang membereskan apa sih? Hatinya. Kalau Tuhan itu membuat bangsa Israel perang menang itu gampang. Tapi sampai satu titik bangsa Israel meremehkan satu musuh namanya bangsa Ai. Itu bangsa yang kecil, kotanya kecil, hanya satu kabupaten. Itu tidak bisa dikalahkan oleh orang Israel. Kok bisa? Karena meremehkan. Lalu ada juga namanya Akan, itu ternyata menyimpan barang-barang rampasan, disimpan, disembunyikan, menyebabkan bangsa itu kalah. Artinya apa? Kadang kejatuhan kita itu karena tidak taat sama Tuhan. Kenapa kok tidak taat? Ya, karena kok tidak masuk hadirat Tuhan. No. Itu selalu kayak begitu. Jangan orang sehari kok tidak masuk hadirat Tuhan, mesti hidupmu kacau. Karena saya sangat meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan ikan itu habitatnya di air kan. Lalu burung itu habitatnya di udara. Kalau binatang merayap itu kan di tembok, di mana, di pohon, itu habitat mereka. Tapi manusia itu habitatnya itu di mana? Dalam hadirat Tuhan. Karena manusia itu punya dua sisi. Yang pertama fisik, yang kedua roh. Fisik ini terkadang kalau dagingmu terlalu kuat, engkau jatuh dalam dosa. Tapi kalau rohmu terlalu kuat, engkau akan masuk terus dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kau berada, engkau tidak akan merungsung, engkau tidak kesusul. Melakukan sesuatu itu rodok santai, gak usah tergopok-gopok gitu. Dan akhirnya engkau tidak mengambil keputusan yang salah. Itu kalau saudara ada di hadirat Tuhan. Contoh, ikan begitu di air, Anda keluarkan, lak kapak-kapak, bingung karpe dewi. Itu sama kayak saudara, kayak saya tadi. Begitu kita tidak melibatkan Tuhan, kita hidup di luar hadirat Tuhan, maka dampak pertama yang terjadi apa? Gopoh, kacau kita, tidak bisa mikir. Wah, ruwet, segala sesuatu itu kelihatannya rumit gitu. Padahal sebetulnya ketika kita masuk di hadirat Tuhan, masuk ke gunung Tuhan, kita lihat itu masalahnya gampang. Anda pergi ke Sarangan itu kan ada jalan minggu-minggu. Anda kalau melalui di situ, ya Anda akan pusing. Wah, kok jalannya muter-muter. Tapi coba kalau saudara-saudara di puncak, saudara lihat, oh tiba-tiba jalannya ngono. Tapi kita pada saat melalui itu, kalau kita punya cara berpikir di masalah itu sendiri, tidak di kacamatanya Tuhan, pasti saudara akan ngeluh. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel sebetulnya. Nggak bisa nyalakan juga, karena point of view-nya mereka beda. Musa itu naik ke gunung Tuhan, makanya dia tidak khawatir. Tapi bangsa Israel yang diundang Tuhan untuk masuk ke hadirat Tuhan, naik ke gunung Tuhan, tidak berani. Musa saja menolak mereka. Nanti kalau kami ke sana mati pasti. Mereka ketakutan. Akhirnya Musa sendiri yang naik. Begitu Musa naik, turun, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Orang itu kalau hidup dalam Tuhan, maka hidupnya itu memancarkan satu kemuliaan Tuhan. Bukan jadi kemerungsung. Orang lihat kita masalah beres, belum konseling pun sudah merasa sukacita. Kenapa? Lihat wajah kita, lihat perkataan kita, lihat omongan kita. Tapi kalau orang
sukacita delok kowe dadi kemerungsung lha malah bahaya gitu. Gitu toh. Nek ada orang punya masalah, lihat kita seneng, nah itu bener. Tapi kalau orang seneng begitu lihat kita lewat terus sumpek, nah itu jadi pertanyaan itu. Berarti Anda ini sumber masalahnya gitu. Nek omah wis enek masalah, petoke tambah bermasalah gitu loh. Jadi belajar untuk kita nih hidup dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, dampak ketika kita ini menghadap hadirat Tuhan apa? Meluaskan daerahmu. Ini berbicara apa? Perluasan bisnis, perluasan daerah, perluasan tanah, dapat tanah yang baru, dapat pelayanan yang baru, dapat area-area yang baru Anda menjangkau orang lain. Misalnya pelayanannya sementara ini cuma kaum muda sama kaum wanita sama umum. Nanti diperluas ada kaum senior, ya toh. Nanti diperluas lagi ada kaum gila misalnya. Maaf ya, kan ada toh pelayanannya kayak gitu-gitu loh. Kayak apa? Pak Purnomo polisi ya ada kan? Ya itu loh. Dia marahnya orang gila loh. Siapa tahu nanti tiba-tiba waktu pulang dari sini terus ngomong Pak Bambang aku tak pelayanan ini. Udah apa? Cepat nih rumah kosong Pak. Ya toh. Udah apa? Itu diambil, diopening, diobati sembuh. Ya kenapa? Pelayanan itu enggak semua orang mau loh. Megang. Wong lewatnya kene wedi mbok tengking. Iya betul loh, orang gila di Gerasa itu loh. Itu Yesus itu harus melewati badai bersama dengan muridnya hanya untuk ketemu dengan orang gila. Satu saja di Gerasa, dirasuk setan legion. Jumlah kurang gojek, sekali 5.000 yang jero bayang, itu ngeprok gak loro sih. Itu sampai kayak gitu. Itu Yesus itu hanya melewati badai hanya untuk satu orang. Artinya apa? Berharga. Tapi kita ini kadang kan mengabaikan orang ya. Jadi ada orang tuh kadang, itu semua medan rasomari jelas tuh. Ada loh. Malah ada yo. Karena kita tuh pengen enak itu gitu loh. Layang ini sih. Sing juga ono duwite gitu wis cemepak gitu loh. Wis karep nyemplungin per bulan gitu loh. Nah, tapi nek wong edan itu kan nek carane orang maaf ya. Kalau misalnya kita ini melayani jiwa baru yang dari muslim misalnya atau dari Buddha kan gimana? Itu kan mulai dari nol gitu. Kayak pom bensin dari nol ya Mas. Nah, gitu loh. Dan tapi kalau orang gila ini dari minus sih mbok nol sih lagi nol lagi enggak kok 2 kali kerjanya. Saya itu lihat ada orang gila tuh ya lewat kadang di tempat kita ya, tapi saya tak goleki, tak goleki wong sing gelem gitu. Itu kemana-mana bawa kresek hitam-hitam dibungkusin. Aku nggak ngerti isinya Pak. Jadi dia tuh bawa 4 kresek, bawa 2 ditinggal ngarep tuku, balik nek bawa 2 lagi dipindah. Jadi kayak dia tuh kayak step by step gitu. Tapi iki edane apa mergo beban hidup iki. Ya kerasa digowoni. Aku pek penasaran pek tak buka lho wediku nek dicatet. Ya iya toh. Itu saya mikir gitu. Untung ini Pak Dewa doa pagi tekono kok nyeluk. Takon bujer. Iya, jak omong sih sak kek mangan wis ngono ae. Itu lewat itu. Kadang pagi itu lewat yo hitam-hitam gitu bajunya. Yo diem aja tuh orangnya. Kadang tuh saya mikir gini, ya Tuhan. Wong edan yo nek apik timbang wong Kristen ya. Wong edan iki ora ngrasani wong. Lho iya ora. Lah nek wong Kristen apik elek ya dirasani. Wong edan iki meneng keler-keler. Gowone beban hidupnya sendiri. Dia enggak pusing dengan beban hidup orang lain. Nek orang Kristen coba nek wong diberkati ngono wis ngroweng. Ku pameh berarti dilakukan konseling karo Pak Bambang. Ngono. Mesti ngomongnya yang elek-elek to. Betul enggak? Wong edan iki lho enek. Ya tak pernah ngerti wong edan terus ngerasani padha wong edan iki edan. Gini, ini mesti wong waras. Lah sekarang pertanyaannya ini, sing edan sapa? Lah, wong edan iki gak ngerasani sesama orang edan. Lho kita yang waras kok ngerasani sing normal. Edan kok berarti. Gitu loh. Lah kadang tuh Tuhan itu bisa ngasih pelajaran semua Bapak. Delok di sekelilingmu. Nanti kowe malah bertobat terus. Tenang. Begitu saudara lihat situasi di situ, tak pikir-pikir iya ya. Gak pernah tuh aku lihat orang gila di pasar ada 4-5 orang ngumpul, ngoceh rasa-rasa. Delok nih, lak lunga dhewe-dhewe. Sitoke nggawa iwak, sitoke nggawa ombe, sitoke nggawa pop es. Orang gila tuh begitu. Lah nek wong gereja kan begitu ngumpul, wah sesi makan ngumpul kancane dhewe sing kene ngrasani kono ngrasani gereja kene ngrasani pendeta kono ngomong nih, lho sing edan gereja wong edan. Wong edan iso
gitu loh, maaf. Itu koreksi ya. Maksudnya di sini nggak ada ya Pak Bambang ya? Ada. Gue pindah ini. Ya nek pokoknya pindah ini kan aku nggak ngerti. Tapi itu kan yang terjadi. Kok bisa gitu loh? Tuhan itu bisa memperluas loh. Orang gila. Nanti saudara misalnya yang belum ada gereja itu tak lihat ya. Itu orang maaf ya, yang difabel. Loh, bayangkan saudara cari mungkin banyak loh orang yang difabel yang kadang maaf keluarganya sendiri nolak loh. Orang yang di kursi roda nggak bisa jalan atau polio, loh, itu menampung. Saya percaya Tuhan itu seperti pemulung ya. Jadi dia ngambil barang yang orang bilang itu tidak berguna, didaur ulang. Kita nggak pernah tahu loh, orang kayak gitu jadi inspirasi. Saya kenal dengan satu orang itu jadi general manajernya GE Electric di Indonesia, orang difabel, tapi otaknya pintar. Dia cerita, sejak dia muda, dia dibuang. Tapi dia membuktikan dia pintar, dia bisa. Kita tidak pernah tahu, Tuhan bisa memperluas daerah kita kemana kita tidak tahu. Belajar untuk mengadopsi orang lain. Itu adalah bagian yang kadang nggak terpikirkan Pak Bambang. Nek mau normal oke sih. Jadi iya toh, gereja-gereja bilang royongannya lah mesti wong sugih. Wah kan ora, nek wong sugih misalnya, wah ini ngerti lah itu rahasia umum lah. Tapi coba saudara, nek Pak Bambang pengen gak diroyok jemaat, pengen ngomongin tadi. Ayo, we pengen royoknya kalau pakai Bambang. Kiriman ning gerejane. Nah, ngono nek aku ya toh. Iya, jajal gelem ngopeni ora lucu pas nyanyi ngamuk bengok-bengok. Nah, itu coba sekali-kali begitu. Jangan royokane wong sing sugih-sugih aja. Sing rodok-rodok itu loh, yang minus-minus tadi loh, yang enggak dari nol itu tadi loh. Itu coba yang diroyok ngono. Kenapa enggak ada yang mau? Yesus tuh sudah ngasih contoh bahwa orang gila bisa waras. Orang sakit, cacat itu bisa sembuh. Ya toh, tuli, kusta, buta, bisu, itu bisa. Kebanyakan Yesus itu kalau saudara baca di Alkitab ya, mukjizat yang terjadi itu orang difabel. Ya toh, orang waras sih malah diseneni Yesus. Contohnya Farisi dan Taurat itu kan kayak orang gereja toh. Tukang ngerasani ular, nah itu ular bludak. Yesus tuh ngomong begitu. Yohanes Pembaptis pun juga ngomong begitu. Hei kamu ular bludak. Yesus itu malah tidak senang dengan orang agamis, tapi dia suka dengan orang apa? Rendah hati, yang tidak bisa jalan sekian puluh tahun di kolam Bethesda. Yesus itu malah ngampiri yang tidak normal. Nah kalau gereja cuma senang ngampiri yang normal, berarti gerejanya normal. Lalu Yesus ini ngampiri orang sih nggak normal. Sekali-kali Pak Bambang, di sini ada nggak sih kayak panti asuhan di Papua itu ada? Tidak ada. Oh belum ada. Di mana ya? Kabupaten masuk beda? Belum ada. Oh belum ada. Carban ada ya? SLB? Bukan orang tahu berdua. Kau main bojomu. Enek dua SLB, yang satu Jiwan, yang satu di dekat masjid. Itu SLB. Ada sekolah ada. Sekali-kali ada acara di situ, bakti sosial nggak apa, gitu loh. Rasanya kok bisa lah maksudnya, karena besok itu tanggal 18 itu tempat kita tuh, aku ngadain Pak Bambang lomba 17-an ya, tapi tak campur Pak Bambang. Jadi ada dari anak pondok pesantren, kiainya sudah tak kasih tahu dan boleh dijemput, kirim 2 pondok besar. Jadi yang satu itu Nailul Muna Kali Gunting, terus yang satu itu yang Siti Hajar dekatnya IKS itu yang Buduran itu buahnya itu 20. Terus nanti tak campur dengan anak gereja. Itu ada dari pondok pemulihan yang tempatnya Pak Rudi, itu kan juga banyak anak kecil. Itu nanti kita jemput yang di Madiun. Terus sama beberapa anak sekolah minggu kalau nggak salah tempatnya Bu Susi itu di UP. Campur. Ya kita sama-sama merayakan Indonesia gitu loh. Maksudnya biar dari sini kenal sama yang anak Tuhan, yang anak Tuhan juga kenal. Jadi tidak ada mispersepsi, tidak ada misunderstanding antara mereka. Jadi kadang tuh kan kita ini kan merasa takut karena kita tidak pernah ke situ. Lah aku begitu masuk ke pondok-pondok ternyata ya udah apa-apa itu. Baik-baik itu orangnya. Seremnya itu cuma waktu ngumpul toh. Ngumpul ya toh, ada yang hitam itu memang menakutkan. Tapi begitu kita ngopi bareng ya dagelannya podo itu baik. Tidak seserem yang di TV teriak-teriak itu loh. Tapi saya menyadari bahwa
itu adalah saudara kita. Ismail itu karena memang spiritnya kayak begitu, mereka kenapa keras? Diusir sama Abraham kan? Kalau Ishak itu kan anak rumah, tidak diusir, gitu loh. Jadi kita ini harus membawa saudara kita untuk pulang. Nah, tempat kita itu kapan ada hambatan ngomong omah ini jadi omah Abraham, lo kok bisa om? Nah, ini kan ngumpulnya kayak om nih. Dari sisi Ismail ajak ngumpul kemarin, Badut juga ada, yang sekarang yang Ishak juga ajak kumpul. Ya ditemukan jadi satu, tidak apa-apa. Itu kan perluasan daerah yang kita tidak pernah buat gitu. Tapi itu bisa. Nah kemarin itu juga ada lagi Pak Bambang yang mau ikut. Nanti nek mau ikut boleh. Itu tanggal itu yang 10 ya, 10 September. Kemarin itu pengurus youth sekota itu kumpul di Lead House, ngobrol-ngobrol. Nanti tanggal 10 September kita buat acara santai kayak barbecue, obong-obong, suket ngono lho. Aku gak ngomong pitik lho ya, aku minta di sini nyumbang nek kamu bawa pitik ya enggak apa-apa. Tapi kene nyepakne areng tok ya. Urunan gitu loh. Ya ono jagung, ono. Jadi nanti konsepnya acaranya betul-betul anak muda. Saya enggak mau ibadah. Kayak nyanyi ya nyanyi akustikan tapi lagu gereja, tapi tidak kayak gereja saudara. 1 lagu pelan, 3 lagu cepat, 1 lagu pelan, firman enggak ada. Jadi itu betul-betul kayak nyantai lah musik, kongko-kongko, sing pek bakar-bakar yo ngobong kafe, ngobong kuwi. Terus nanti ada yang main akustik, terus nanti kita datangkan pembicara itu talk show. Jadi dari manajernya iClub, orangnya memang muslim, tatonan cewek, Mbak Sakti. Jadi kita talk show tentang karir, job karir. Itu bagus. Jadi suasananya itu memang nggak ada liturgis. Karena nanti kalau liturgis, itu liturgisnya gereja A. Ini gereja B, geger ning ngono malah, gitu. Enggak, itu temanya mangan-mangan seneng-seneng. Makanya kita kasih tema kemarin dolan bareng. Gitu. Nah, saudara kalau mau buat di sini kan enggak apa-apa. Ngumpulnya cah nom-nom, bakar-bakar gitu. Kan enggak nunggu tahun baru gitu loh. Itu bisa. Tahun baru suwen no, selak tuwek, sesuk wis gak kaum muda, wis kaum tua. Mendak setahun gitu. Terus yang berikutnya, yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang mengingini negerimu. Lihat. Tidak ada yang ingin. Kenapa? Karena Tuhan memproteksi kita. Dosa pertama itu adalah mengingini milik orang lain. 10 perintah Allah. Jangan ingini istri saudara. Jangan ingini milik orang lain. Artinya apa? Ada keluputan di sana. Kadang ada orang yang iri. Sengaja tanda kutip roh jahat itu kadang kita tidak bisa nyalakan orang ya. Orang kalau iri sama kita, saya ngerti. Itu pasti roh jahat. Sudah, yang bekerja pasti kayak begitu. Orang yang buka celah dipakai Tuhan, iri kepada anak Tuhan. Itu sudah hukumnya. Dari dulu kalau saudara baca di Alkitab, orang yang terikat dengan roh iri hati seperti Kain kepada Habil, itu kan pasti sudah kemasukan roh jahat semua. Ada demon spirit jahat yang di situ. Jadi makanya kalau gereja ada orang iri, kadang saya mikir-mikir ini mesti kelebon, enggak mungkin enggak. Pasti. Ada iri tanpa alasan, lebih pasti lagi. Setan ini mesti begitu kok. Iri nih ada alasan enggak? Tapi kalau iri digolek-golek alasannya, terus mulai omongan, itu pasti setan. Itu saya mesti kayak begitu. Makanya saya mikir ada sesuatu yang harus kita jawab, tapi ada sesuatu yang enggak perlu, karena itu mesti setan. Peperangannya enggak lewat omongan, percuma. Anda kalau ada orang yang kena spirit kayak begitu, omongi klarifikasi, enggak bisa. Pulang, dia lebih marah. Dia akan cari kesalahan yang lain, karena itu spirit harus diperangi. Yang kayak gitu-gitu tuh kadang ada kayak gitu. Jadi nggak mempan gitu. Tapi ada orang yang memang misalnya dia karena nggak ngerti, kita kasih tahu, oh iya baru ngerti. Tapi ada orang tertentu yang tiba-tiba kena spirit mengingini kayak gitu, susah. Jadi orang kayak begitu doakan saja. Nah, kita berkata berikutnya, apabila engkau pergi menghadap kehadiran Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Ini adalah hukum dari perjanjian lama. Tetapi saya mau beritahu, ada satu orang yang menolak menghadap Tuhan. Kita baca dulu Ester 1 ayat 12. Dia menolak undangan raja untuk bertemu dengan dia. Tapi dia celakanya bikin pesta sendiri. Ester 1 ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga, kita berkata apa? Sangat geramlah raja dan berapi-apilah mukanya. Kitab Ester itu kitab sanepan. Itu kan Pak Uklik biasanya kan itu pinter itu. Nah, dengan khotbahnya Pak Uklik pernah itu kalau sanepan Jawa, apa mesti enak ayatnya? Saya bingung.
Iku kudu belajar ya. Pokoknya apa kayak ilmu apa kayak ngrogosuk ngopo terus kayak misalnya manunggali kalau Gusti mesti enak ayat Pak Udah. Itu. Nah, ini juga sama. Kitab Ester itu seperti sanepa. Tidak ada kata Tuhan, saudara cari. Tapi di kitab Ester itu berbicara tentang apa? Ester adalah gambaran gereja Tuhan. Raja Ahasiweros adalah gambaran Tuhan. Ya betul, Tuhan. Ester adalah gereja Tuhan, mempelainya Tuhan. Sedangkan Mordekai yang istilahnya menuntun Ester itu adalah Roh Kudus. Memberitahu kesukaannya raja apa. Kamu kalau di hadapan raja harus bagaimana. Itu Mordekai. Makanya kita gereja Tuhan kalau ada apa-apa tanya Roh Kudus. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh Ratu Wasti yang membuat raja marah adalah apa? Ketika raja ingin dia menghadap raja pada waktu pesta, Ratu Wasti, kalau saudara baca ayat berikutnya, itu dia tidak mau dan dia celakanya bikin pesta sendiri. Saudara ngerti ketika Ester ketemu dengan raja, dia memberanikan diri ketemu raja. Ada satu titah raja yang memang ada pada zaman itu adalah kalau seseorang menghadap raja tanpa diminta, dia siap dihukum mati. Tapi Ester atas saran Mordekai memberanikan diri, berdiri di hadapan raja dan dia cuma diam. Sampai raja ngomong, kamu tuh mau apa sih? Sebelum raja bertanya, dia mengulurkan tongkat emasnya. Itu hukum. Sedangkan ini celakanya adalah Ratu Wasti sudah diminta sendiri oleh raja menghadap, dia menolak. Berapa banyak gereja Tuhan hari-hari ini saudara menjauhi hadirat Tuhan? Hati-hati. Di kitab Perjanjian Baru Yesus pernah memberikan sanepan juga. Ketika ada seorang kaya bikin pesta, ya toh, dia mengundang semua orang-orang kaya untuk datang ke pestanya. Yang terjadi apa? Ditolak. Alasannya aku lagi tuku lembu, ya toh. Ya itu kan Bu Lydia kemarin nyuting sapine sapa Bu Ibu, kan kambingnya sapa Bu. Itu ya toh. Wah itu sibuk sendiri. Mereka menolak. Wah aku baru pesta. Wah aku baru ini. Akhirnya rajanya marah, yang terjadi apa? Sudah kirim undangan ke jalan-jalan. Orang-orang pinggir jalan bawa masuk semua. Tuhan itu ngajari kita apa? Jangan pernah nolak berdiri di hadapan Tuhan. Jangan pernah menolak masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara menolak untuk masuk ke hadirat Tuhan, berarti saudara sedang tidak aman posisinya. Jelas. Saul raja, tapi dia terus melanggar perintah Tuhan. Lama-kelamaan copot. Itu pasti. Orang yang kayak gitu pasti. Jabatan tinggi bisa dicopot hanya gara-gara satu. Anda tidak nurut sama Tuhan. Makanya yang saya takutkan adalah jangan sampai kita ini pelayanan tanpa sadar Tuhan itu sudah meninggalkan kita sebetulnya. Tapi kita masih ngoceh, kita masih khotbah, bisa karena pakai otak. Tapi kalau tidak ada roh Tuhan, tidak ada namanya garing gitu. Orang tidak mengena sama sekali, tidak ada pesan Tuhan yang keluar dari situ. Akhirnya apa? Ya Anda akan jadi pengkhotbah keliling biasa. Gitu. Jadi kayak orang-orang yang monoton gitu loh, yang rutinitas, yang kayak gitu. Akhirnya apa? Orang-orang seperti itu ketemu dengan orang lain yang sejenis, akhirnya ngumpul jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Mengkritik setiap pergerakan yang baru, betul tak? Wah ini saya anyar dari pendeta, saya PDP, saya PDM, kematian aku pendeta. Gerjone dikenek. Ya karena ya itu tadi karena gagal gitu. Orang gagal ngumpulnya sama orang gagal, ngerasanya orang berhasil itu sudah dari mana-mana itu. Makanya banyak sekali di antara kita harus belajar. Jangan sampai gereja di tempat ini saudara dan saya jadi Ratu Wasti. Ketika Tuhan mengundang saudara untuk masuk ke hadiratnya, Anda berkata menolak. Wah, sik kerja, wah sik gini, wah sik capek gitu. Jadi saya diajar sama istri saya juga, gitu. Istri saya juga belajar. Jam 4 pagi dia mesti bangun berdoa sekarang. Doa pagi, ikut online. Jadi dia ada grup Zoom gitu, dan dia ikut doa pagi. Belajar, padahal dia pagi harus bangun pagi lagi, menyiapkan makanan anaknya, ngantar anaknya sekolah jam berapa? 5:30. Dia bangun pagi, berangkat ke sekolah sampai siang baru pulang. Jadi ini ibu rumah tangga yang baik, tak puji deh. Nek mulai mesti ngomong, aku orang puji.
Awas kan ngomong orang. Tapi ini betul. Jadi saya biasanya doa pagi itu jam 6 karena toko buka jam 7, jadi jam 6 itu yang orang doa itu baru datang, dia sudah berangkat sama Abi. Karena di Bernardus itu jam 7 kurang seperempat sudah masuk sekolah. Jadi harus sampai sana setengah 7. Jadi harus berangkatnya pagi jam 6 tuh, jam 6 kurang sudah harus berangkat. Jadi dia tuh jadi ibu rumah tangga yang baik. Kenapa? Yang nyepaknya kabeh itu pagi masih sempat bangun. Itu dampak dari mana? Orang kalau kesentuh Tuhan ya kayak gitu efeknya. Tapi coba orang yang dulu kesentuh Tuhan, cekan Pak Bambang, sing dulu kasih mula-mula sampai ngadani 9 hari buah roh itu ya toh. Cekan saiki, apine sing nyala karek wong piro. Gitu. Lu gampang ngeceknya. Wis padam apa belum? Karena orang yang biasa kesentuh api mula-mula, semangat. Tapi begitu sudah periode selesai, dia tidak jaga, mulai turun. Itu selalu begitu. Jaga itu susah. Anda itu kesetrum itu kan bengoknya gampang. Gitu. Tapi nek kesetrum terus, susu rasanya biasa. Gitu. Nah, itu biasa kesetrum. Itu biasanya begitu. Makanya perlu hati-hati. Alkitab berkata apa? Aku akan memuntahkan orang yang suam-suamku. Nah itu. Yes. Musik maju ke depan ayat terakhir. Nyanyi apa ki? 17 Agustus. Lah Bang Putih kabeh kok nyanyi Putih gitu. Belanda gitu. Kita belajar untuk apa? Belajar untuk ayo masuk ke hadirat Tuhan. Orang kalau masuk ke hadirat Tuhan itu ya, Anda sebelum jatuh pun akan diberitahu. Ketemu orang begitu ya, Anda ngerti, oh ini orangnya begini. Orangnya, oh ini begini. Anda tidak akan jatuh lagi. Kesalahan kita ketika kita ketipu orang adalah apa? Kita tidak hidup dalam hadirat Tuhan. Begitu ada orang datang sama kita gampang percaya kan? Gampang percaya, memberikan uang kita. Orangnya pergi terus ditelepon tidak bisa, ya sudah selesai. Tapi belajar kita anak Tuhan sekarang, belajar untuk apa? Ada kuasa dalam diri kita kalau saudara dalam hadirat Tuhan. Ayat terakhir Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Ini doanya Paulus ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, tenggelam dalam kepenuhan Allah. Dan ayat terakhir, bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak. Hari ini kau melakukan kerja 1 bulan cuma gaji 1.250.000, tapi kalau kau bersama dengan Tuhan bisa memberi jauh lebih banyak. Engkau kerja bisnis toko hari ini dapatnya segini, tapi Tuhan bisa beri jauh lebih banyak. Saya percaya ketika saya dan istri bertobat, kekurangan ya kadang-kadang ya, tapi saya mau kasih tahu bisa dapat jauh lebih banyak. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang dulu tidak ada, sekarang ada. Saya mau cerita terakhir ya. Mana anaknya Abi? Abi itu waktu itu kemarin tuh sakit batuk pilek biasa lah. Ganti musim kan hujan tiba-tiba itu. Dia biasanya kalau saya bawa ke dokternya yang Katolik itu, dia selalu periksa sendiri. Saya tidak mau nemenin. Kalau kamu sakit, kamu periksa sendiri. Jadi saya cuma ngantar di parkiran, dia naik karena lantai 2. Dan saya dengar dia ya itu, dok aku sakit ya, kayak biasa gitu. Itu sejak umur 4-5 tahun sudah kayak begitu. Jadi sudah biasa. Bisa periksa sendiri, bisa resep sendiri, nebus uangnya dari saya. Nanti tak ceritanya kaget kamu, dia tak kasih 5.000 belanja di Indomaret, pulang iso gawa apa? Sakresek. Ini caranya piye nek blonjo? Saya ngomong sama istri saya, kowe nek blonjo ngejak Abi. Kasih 5.000 tunggu di parkiran, metu nggowo akeh. Lah kuwi teh botolnya 6.500. Lah itu bisa bawa 2 sama Citos itu. Lah itu kan teh iso sampai 20-an. Ya hampir 18.000 lah. Ya tapi tak dulu, tapi kok gak diuber pegawainya, berarti kan gak nyolong anak gue kresek ya. Itu 3 tempat, Alfamart, Indomaret. Tapi tak omong jajal ojo ngawur. Ojo maling gitu. Ya tapi dia belajar negosiasi. Dan kemarin saya kaget waktu dia ngobrol sama dokternya, terus tiba-tiba saya ini masuk gitu loh.
karena mintakan resep istri saya juga. Dokter ini ternyata ngerti persoalan doa kita hari Selasa, Pak Bambang. Terus dia ngobrol-ngobrol, barangnya sih belum dikasih. Dia ngomong, boleh nggak kita bantu? Oh, boleh, bantu itu mesti boleh kan. Terus orang rasa anu ya mesti oleh. Tak pikir berupa uang kan. Oh, saya gini, tak cetakkan kaos saja ya. Yang datang tuh berapa orang? Ya sekitar 50-an om gitu. Terus gini aja, biar nggak kurang, tak cetakkan 100. Saya langsung ngirim, ya desainnya dikirim. Oh ya sekarang aja sudah di depannya tuh. Terus kan, lalu nek mulai lali, saya lali DE maksudnya. Lah mumpung ning ngarepe sebelum Abi beranjak gitu. Wah, langsung tak kirim sekarang wis ngono ae. Ini gak ngono kok lali neh gitu. Tak kirim langsung. Tapi enggak ngerti saya nanti Selasa ini atau Selasa depan saya. Cuman kemarin saya sudah di email percetakannya suruh ngirim yang pixelnya lebih besar. Jadi nanti kita dapat kaos 100 kaos. Jadi itu kan ajaib. Saya sampai ngomong ya pasien disumbang ya. Ini pasien obat malah disumbang ke dokter, ini kan aneh. Tapi Tuhan itu bisa buka jalan. Ayat terakhir tadi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kamu doa berapa? Doa dapat kerjaan apa? Dapat bisnis berapa? Dapat income berapa? Tapi dia bisa melakukan jauh lebih. Ini pun saya juga sama berdoa tentang ini. Tuhan akan mengembangkan lebih banyak. Yang kita doakan atau pikirkan, ayat berikutnya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam siapa? Di dalam kita. Mari bagi berdiri, ada kuasa di dalam kita. Saya percaya kuasa itu muncul, diaktifkan. Seperti kemarin saya pernah khotbah, handphone itu bisa maksimal fasilitasnya kalau saudara ada wifi. Ya tahu wifi, handphonemu bagus, tidak ada pulsa, tidak ada wifi, tidak bisa. Artinya apa? Ketika hidup kita ada di hadirat Tuhan, engkau bisa maksimal, engkau bisa melakukan lebih banyak dari yang kau pikirkan. Mari kita berdoa bahasa roh. Sekarang saya ingat lagu lama lebih dalam lagi bisa. Dengar bisa banget. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Hari ini yang kau merasa bahwa kau tanda kutip terbuang dari hadirat Tuhan. Kau sudah mengalami mujizat, kau sudah mengalami lawatan Tuhan. Tetapi saat ini kau merasa kok kering lagi ya Pak ya. Kok merasa engkau hidupmu kering, kau doa kering. Tidak lagi seperti dulu, baca firman juga kering. Hari ini kau masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Sekarang mari angkat tanganmu saudara. Angkat rohmu lebih baik. Segala
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Firman yang sangat memberkati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mengajarkan buat setiap kami menghadirkan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Di saat hadirat itu ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing, kami percaya Tuhan, ada api Tuhan yang luar biasa yang akan membakar setiap semangat kami Tuhan, supaya kami tetap semangat di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ajar setiap kami Tuhan untuk menghadirkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di dalam hidup kami masing-masing. Kami yakin dan percaya di saat hadirat itu ada dalam hidup kami, apapun yang jadi pergumulan kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Bapak Musa yang sudah